Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khair khalqillahi fil jismi wal maqam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram ila akhiril ayyam, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Islam Alamin, Bapak Raden Haji Yadi Haryadi serta keluarga. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Alamin. Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Bapak-bapak guru, Ibu-ibu guru, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Ada 4 golongan yang pada bulan suci Ramadan tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jangankan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan ampunan dosa saja tidak akan. Artinya dosa-dosa mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan yang pernah mereka perbuat juga tidak akan dimaafkan oleh Allah. Apalagi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. 4 golongan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Ia telah berkata, Fa'ijal tola al-fajru fi lailatul qadri nada Jibrilu alaihi salam. Apabila fajar sodik telah terbit di malam Lailatul Qadar, maka malaikat Jibril berseru kepada seluruh para malaikat yang lainnya, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Kata malaikat Jibril kepada mereka, ya ma'syarul malaikah, wahai segenap golongan para malaikat, ar-rahil, pergilah kalian. Kemudian para malaikat yang lainnya bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma sana'allahul muslimina fi hadhil lailah min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, apa yang diperbuat oleh Allah untuk orang-orang Islam dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Qadar? Maka malaikat Jibril pun menjawab. Kata malaikat Jibril, innallaha ta'ala najara ilaihim birahmah wa afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ata nafar. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang orang-orang Islam di malam Lailatul Qadar dengan pandangan rahmat, yakni pandangan penuh kasih sayang, penuh kadede, pinuh kukanyaah di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu, wa afa anhum, dan Allah memaafkan segala kesalahan yang pernah mereka perbuat, wa ghafara lahum, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka. Artinya mereka ini dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah, sehingga keadaannya kayauma waladatu ummu, bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya, atau bagaikan bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa, kesalahannya bersih, dan Allah memandang kepada mereka dengan pandangan penuh kasih sayang. Itulah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tetapi kata malaikat Jibril,
Ada 4 golongan, illa arba'ata nafar, kecuali 4 golongan mereka tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan mereka tidak akan dimaafkan oleh Allah sampai kapanpun. Siapakah gerangan yang 4 golongan tersebut? Yang pertama, kata malaikat Jibril, mudminul khamri. Yang kedua, aqul walidain. Yang ketiga, qati'ur rahimi. Yang keempat, al-musahid. Yang pertama, mudminul khamri, artinya pecandu homer, pecandu arak, atau tukang mabok, tukang minum minuman keras, tukang mengkonsumsi narkoba. Nah, kalau mereka di bulan Ramadan masih begitu juga, belum bertaubat, belum meninggalkan homer, belum meninggalkan narkoba yang diharamkan oleh Allah, maka mereka dosa-dosanya tidak akan diampuni, kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya tidak akan dimaafkan. Kalau kita lihat keterangan yang lainnya dalam hadis yang lainnya, di mana Rasulullah bersabda, rogima an furajulin dahola ali Ramadan wa tama Ramadan qabla ayu parola. Sangat hina, sangat celaka orang yang hidup di bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir meninggalkannya, tapi ia belum mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Orang yang seperti ini orang yang celaka. Dikasih umur oleh Allah, dikasih sehat, bisa hidup di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir, sampai Ramadan meninggalkan, dia belum mendapatkan ampunan dosa. Karena di bulan Ramadan dia tidak mampu meningkatkan prestasi ibadahnya kepada Allah. Di bulan Ramadan masih juga memperturutkan hawa nafsu untuk tidak puasa dan untuk melakukan perbuatan dosa. Hingga bulan Ramadan berakhir, dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Orang yang seperti ini akan celaka. Kemudian yang kedua, aqul walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dalam kategori orang tua menurut agama itu ada 4 golongan. Yang pertama, ayah kandung kita, ibu kandung kita. Itu orang tua yang wajib kita hormati, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita taat kepadanya sepanjang perintahnya sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, kategori orang tua yang harus dihormati oleh kita adalah para ulama, guru-guru kita yang berjasa kepada umat Islam. Kemudian yang ketiga, siapapun yang usianya jauh di atas kita, itu mereka harus diperlakukan seperti orang tua kita sendiri. Dalam arti mereka punya hak untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati kepada yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Itu bukan golongan umatku, kata Nabi. Kemudian kategori orang tua yang keempat adalah suami bagi istri. Suami bagi istri itu kedudukannya seperti ayah kandungnya. Ketika dia masih perawan, tanggung jawab dirinya ada pada ayah kandungnya. Tapi ketika ia sudah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka tanggung jawab dia, selamat dia dunia akhirat ada pada suaminya. Maka suami harus bersikap seperti orang tua kepada istrinya. Artinya harus sayang kepada istrinya. Para jamaah, itulah 4 golongan yang mendapatkan hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Kita tidak boleh membantahnya. Kemudian anak yang durhaka kepada orang tua, walaupun dia ahli ibadah, tiap malam tahajud, tiap hari puasa, tiap hari baca Quran, berzikir, ibadahnya luar biasa, mantap, bahkan bukan mantap, double mantul lah, double mantul, double mantap betul lah, luar biasa ibadahnya. Tapi kalau dia durhaka kepada orang tua, haram masuk surga, ibadahnya seluruhnya menjadi sia-sia. Karena Allah sudah menitipkan ridhonya kepada orang tuanya, dan Allah juga sudah menitipkan murkanya kepada orang tuanya. Artinya kata Nabi, ridhollah biridhol walidain wasutullah bisutil walidain. Allah akan ridho kepada kita manakala orang tua kita ridho kepada kita, dan Allah akan murka kepada kita manakala orang tua kita murka kepada kita. Saking pentingnya kita berbakti, memuliakan, menghormati orang tua,
sampai perintah berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran digandengkan dengan perintah menyembah kepada Allah. Ayatnya berbunyi, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah telah memerintahkan kepada kamu agar hendaknya kamu jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini jelas perintah menyembah kepada Allah diiringi dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa alangkah mulianya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak yang durhaka kepada orang tua walaupun dia pintar, titelnya S3 dokter, kuliahnya luar negeri, ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dia haram masuk surga kalau dia berbuat durhaka kepada orang tua. Orang pintar kalau akhlak jelek nggak ada apa-apanya, itu nol, nggak ada nilainya. Para jamaah itu yang ke berapa? Empat. Yang kedua, yang keempat, mati masih lama coy. Pengen cepat-cepat aja bukan nih. Bercanda. Ngebut. Gaspol. Gigi 4. Jauh kene. Itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga yang tidak akan pernah mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Kesalahannya tidak akan pernah dimaafkan sampai dia mati. Jangankan untuk dapat Lailatul Qadar, dapat ampunan saja tidak. Yang ketiga adalah waqati'ur rahimi. Orang Islam yang memutuskan tali silaturahim. Orang Islam yang memutuskan tali persaudaraan dengan saudaranya enggak akur, enggak bersapa tegur, ketemu di jalan malah berpaling. Yang satu berpaling ke kiri, yang satu berpaling ke kanan, sambil dua-duanya sambil meludah. Yang satu meludah plok, yang satu meludah pluk. Nah, ini orang ini seharusnya malu sama semut. Semut kalau ketemu sama temennya di jalan, berhenti dia. Berhenti. Ucapin salam dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman. Dan lewat lagi, ketemu lagi, berhenti lagi. Itu semut yang notabene enggak dikasih akal. Makanya kita harus malu kalau umat Islam akhlaknya seperti kucing dan anjing, ketemu nggak akur. Nauzubillah min. Yuk kita jaga tari silaturahim. Kemudian kata Nabi, man ayub satolahu bi rizqihi wa ayung sa'ahu bi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilonggarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, falyasir rahimah, maka hendaklah ia suka bersilaturahim. Maka hari ini, sore ini, kita tanamkan niat dalam hati kita, niat silaturahim, kata Pak Haji juga tadi. Itu yang terpenting. Niat silaturahim juga sekaligus niat duduk di majlis ilmu mendengarkan tausiah menjelang buka puasa. Karena kata Nabi, man hadoro majlis ilmi fi Ramadan, kata Allah lahu ta'ala bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumil qiyamah. Barang siapa yang duduk di majlis ilmu di bulan suci Ramadan mendengarkan tausiah, maka Allah menetapkan pahala baginya untuk setiap satu langkah kakinya dapat pahala ibadah sunnah 1 tahun. Alhamdulillah. Coba kalau kita melangkah dari rumah kita nih, dari Al-Amin ke sini, jangan naik mobil, jalan kaki. Kira-kira berapa ribu langkah? Nah, 1 langkahnya dicatat pahala buat kita sama dengan pahala ibadah sunnah 1 tahun. Bahkan bukan hanya itu, kata Nabi, wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat orang itu akan duduk denganku di bawah aras pada hari kiamat. Nah, itulah keuntungan kita hari ini silaturahim dalam hati diniati duduk untuk mendengarkan tausiah. Itu golongan yang ketiga. Golongan yang terakhir, yang keempat, al-musahin. Apa itu al-musahin? Al-musahin itu yakni al-musorim. Jadi musahin itu musorim. Apa itu musorim? Apa itu musahin? Nggak tahu. Musorim juga nggak tahu. Musahin musorim nggak tahu. Nah, untuk lebih jelasnya, musahin itu musorim. Musorim itu adalah wahwal laji la yukalimu ahahu fauqa salasati ayam. Jadi yang dimaksud musahin atau musorim adalah orang Islam yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, baik saudara sekandung maupun saudara seagama, tidak akur, tidak nanya di atas 3 hari. Jadi kalau ada orang Islam berselisih, bertengkar, berkelahi, kemudian nggak nanya melebihi 3 hari,
Itu nanti di akhirat mereka akan digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang munafik. Karena ciri-ciri orang munafik ada 4. Yang pertama, ija hadasak ajaba, apabila bicara dusta. Yang kedua, wa ija wa'ada ahlafa, apabila berjanji ingkar. Yang ketiga, wa ija tumina hona, apabila dipercaya hianat. Kemudian yang keempat, wa ija fajara hosoma, apabila berselisih berlebih-lebihan sampai di atas 3 hari enggak nanya, sampai bertahun-tahun enggak nanya dengan saudara, itu naudzubillah min dzalik. Nanti ibadahnya sia-sia. Bahkan kemungkinan besar dia akan masuk neraka. Karena pernah ditanyakan oleh sahabat. Pada waktu sahabat datang kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, inna fulanata binti fulanah tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyatul huluk tu'ji jirona bilisaniha." Sahabat datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulana binti fulana ibadahnya hebat, luar biasa, tiap malam tahajud, tiap hari puasa. Akan tetapi dia akhlaknya buruk, suka menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Banyak tetangganya yang sakit hatinya karena ucapannya. Bagaimana ya Rasulullah, si fulana ini nasibnya di akhirat nanti?" Kata Rasulullah, "La khairu fiha wa hiya min ahlinar." Si fulana yang kamu ceritakan ibadahnya hebat, itu semua amal kebaikannya tidak ada dan dia akan menjadi ahli neraka. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan antara hubungan kita kepada Allah secara vertikal hablumillah dan hubungan kita terhadap sesama manusia secara horizontal yang sifatnya dua-duanya wajib dijaga. Itulah Islam. Jadi kita kepada Allah harus baik, kepada manusia juga harus baik, jangan salah satunya. Demikian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kesimpulannya 4 golongan tersebut, yang pertama adalah pecandu Arab, yang kedua anak yang durhaka kepada orang tua, yang ketiga orang yang memutuskan tali silaturahim, dan yang keempat orang yang tidak nanya dengan saudaranya di atas 3 hari. Mereka semuanya di bulan Ramadan tidak akan mendapatkan ampunan dosa, puasanya jadi sia-sia, tarawihnya jadi sia, ibadah yang lainnya jadi sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sebelum saya tutup, mari kita sama-sama baca zikir yang biasa dibaca oleh Rasulullah menjelang buka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terakhir, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.